Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sedikit hal tentang malam Lailatul Qadar. Malam istimewa, malam yang hanya ada pada bulan Ramadan, malam yang diperuntukkan untuk kita semua, untuk umat Islam, agar bisa mendapatkan kemuliaan yang melebihi 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun, hanya dalam satu malam. Itulah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya beranggapan bahwa makna yang terkandung di sini adalah makna esensial, makna substantif, makna intisari, bahwa jika kita berhasil meraih malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya kehidupan kita akan diisi dengan kemuliaan-kemuliaan karena mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan sama dengan kurang lebih 80 tahun lebih. Artinya, jika kita beribadah satu kali pada malam Lailatul Qadar itu, sama saja dengan kita beribadah satu kali selama 1000 malam, 80 tahun. Betapa luar biasanya. Padahal durasi hidup umat Nabi Muhammad SAW rata-rata hanya 60 hingga 70 tahun. Sungguh luar biasa. Sungguh jangan sampai diri kita merasa menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar itu. Mari bersama-sama mencari atau menjemput malam Lailatul Qadar itu dengan cara dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, juga memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merenungi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa seringkali hubungan antara manusia dengan Tuhan dianggap sebagai hubungan yang tak bisa dijelaskan. Para filosof, mulai dari zaman Plato, Aristoteles, Socrates, hingga filosof-filosof modern Barat, selalu melihat Tuhan dalam ketiadaan, selalu melihat Tuhan sebagai hal yang tak terjamah. Saya rasa itu tidak benar. Filosof modern Islam, salah satu ulama, penyair, sufi modern, pecinta, Muhammad Iqbal dari Pakistan,
menyatakan bahwa ada satu hal yang dilupakan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, bahwa manusia itu bisa berinteraksi dengan Tuhannya. Iqbal memaknai malam Lailatul Qadar adalah sebagai manifestasi hubungan terindah antara makhluk yang bernama manusia dengan Tuhannya. Melalui apa? Melalui intuisi. Iqbal mendukung pernyataan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah yang menyatakan bahwa jangan menyalahkan jika umpamanya para wali itu seringkali mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah yang nyata. Hanya saja diri kita seringkali tidak sampai pada posisi tersebut, atau diri kita terlalu jauh, terlalu merasa kerdil untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan kita. Maka di saat malam Lailatul Qadar inilah kita gunakan intuisi kita tertinggi, intuisi yang paling bisa kita raih. Dengan cara apa? Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di tengah malam, menyebut namanya di setiap zikir kita, memasrahkan diri kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang dhaif, manusia yang tidak bisa apa-apa jika tanpa karunia Allah. Kita bayangkan setiap kita membaca setiap ayatnya, kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kita bukan Nabi Musa, di mana Allah bisa bercengkrama langsung, berkomunikasi langsung, seperti yang disampaikan wa kallamallahu Musa taklim, dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Benar kita bukan Nabi Muhammad yang memiliki perantara malaikat Jibril untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya Quran, kita punya salat, kita punya amalan-amalan lain untuk tetap menghamba kepada Allah, menyambung tali kita, menyambung hubungan kita, hubungan yang baik antara makhluk, seorang hamba dengan Tuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka mari kita manfaatkan malam Lailatul Qadar ini. Selain ibadah yang sifatnya itu fisik, ibadah yang kasat mata, kita gunakan ibadah-ibadah yang sifatnya metafisik, mempercayai alam gaib, mempercayai bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jika tidak demikian, maka kita akan merasakan kerugian, kita akan merasakan ketersesatan tanpa bimbingan, seperti ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya menemukan banyak pengetahuan tapi memiliki kekeringan iman, tidak mampu mencapai hakikat kenikmatan hidup sebagai manusia, atau dengan ketenaran yang ada mendapatkan depresi, bunuh diri. Kenapa? Karena jiwanya kering, jiwanya tidak bertemu dengan Sang Pecinta, Sang Maha Cinta, Sang Maha Pengayom, Sang Rahman, Sang Rahim. Banyak artis-artis, selebriti sudah sangat terkenal. Linkin Park punya Chester Bennington, bunuh diri. Atau Avicii, salah satu artis barat, juga bunuh diri. Dengan segala ketenaran yang ada, dia tidak pernah merasakan nikmatnya hidup sebagai manusia. Atau orang Indonesia, selebriti, memiliki banyak ketenaran, harta berlimpah, fans di mana-mana, memakai narkoba. Alasannya apa? Alasannya adalah saya tertekan, saya depresi, saya kebingungan, saya merasa hidup saya tidak menyenangkan. Itulah bukti bahwa alam fisik tidak berdiri sendiri, melainkan ada alam metafisika, alam gaib, yang juga harus kita sadari
bahwa ada di luar realitas kita, realitas transenden, ketuhanan yang harus kita amini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maksud dari penyampaian ini adalah Tuhan itu selalu ada, hanya manusianya saja yang kadang jauh. Maka mari kita mendekatkan diri dengan adanya malam Lailatul Qadar, adanya bulan puasa, agar kita menjadi hamba yang benar-benar hamba. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.